Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala beserta keberkahannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk pembelajaran kali ini yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa, marilah kita sama-sama baca doa terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Amin. Kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra dari Nabi Yakub alaihissalam. Ibunya bernama Rahil. Nabi Yusuf mempunyai adik yang bernama Bunyamin. Nabi Yakub alaihissalam mempunyai 10 orang anak yang berbeda ibu dengan Yusuf. Jadi Nabi Yakub alaihissalam mempunyai anak 12. Salah satunya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Suatu hari ketika Yusuf masih kecil, ia bermimpi melihat 11 bintang, bulan, dan matahari bersujud kepadanya. Kemudian Yusuf menceritakan hal tersebut kepada ayahnya, yaitu Nabi Yakub. Lalu Nabi Yakub menafsirkan bahwa kelak Yusuf akan menjadi seorang nabi dan rasul. Kemudian Nabi Yakub berpesan kepada Yusuf untuk tidak menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Pada masa kecil, Nabi Yusuf alaihissalam sangat disayangi oleh ayahnya karena memiliki budi pekerti yang mulia, yang baik, sopan, patuh, dan menyenangkan. Juga mempunyai rupa yang sangat tampan. Sehingga kedekatan Nabi Yusuf dengan ayahnya membuat saudara-saudaranya menjadi iri. Akhirnya saudara-saudara Yusuf berencana akan membuang dan menghilangkan Yusuf. Salah satu saudaranya, yaitu Yahuda, menyarankan untuk dibuang ke dalam sumur saja. Akhirnya Yusuf dibuang ke dalam sumur. Nabi Yusuf diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala selama berada dalam sumur selama 3 hari, dan ditemukan oleh seorang pedagang yang bernama Malik dan menjualnya ke istana Mesir. Sesampainya di Mesir, Nabi Yusuf dibeli oleh seorang raja yang bernama Kitfirul Aziz. Nabi Yusuf tinggal bersama Kitfirul Aziz dan istrinya yang bernama Siti Zulaikha. Singkat cerita, Nabi Yusuf dipenjara karena dituduh melakukan hal yang tidak baik atau hal yang tidak terpuji kepada istri raja, yaitu Zulaikha. Suatu hari, raja bermimpi ada 7 ekor sapi betina gemuk dimakan oleh 7 sapi betina kurus, dan 7 gandum segar atau masih hijau dan 7 gandum yang sudah layu. Kemudian Nabi Yusuf menafsirkan mimpi raja tersebut bahwa negeri Mesir akan mengalami masa subur selama 7 tahun dan akan mengalami masa kemarau panjang selama 7 tahun pula. Yusuf memberikan solusi kepada raja supaya menyimpan hasil gandum di musim subur sebagai bekal untuk bertahan di musim kemarau panjang. Sebagai balasannya, raja mengangkat Nabi Yusuf sebagai bendaharawan dan bergelar Raja Muda. Lalu datanglah masa sulit. Sebagai mimpi yang ditafsirkan oleh Yusuf,
orang-orang datang berduyun-duyun atau berbondong-bondong menghampiri gudang makanan kerajaan. Termasuk dari mereka adalah saudara-saudara Yusuf. Yusuf mengenal mereka, tapi mereka tidak mengenal Yusuf. Mereka mengira sudah lama Yusuf meninggal dunia. Lalu Yusuf bertanya asal-usul mereka, dan mereka menjelaskan semuanya. Setelah mendengar penjelasan mereka, Nabi Yusuf tidak dendam kepada saudara-saudaranya. Bahkan Nabi Yusuf menyayangi mereka dengan memberikan makanan yang dibutuhkan. Yusuf bertanya, "Kenapa saudara kalian yang kecil yang bernama Bunyamin itu tidak ke sini? Untuk besok bawalah dia, atau kalian tidak akan mendapatkan makanan seperti hari ini." Nah, anak-anak, itulah kisah singkat Nabi Yusuf. Hikmah apa saja yang dapat kita ambil dari keteladanan Nabi Yusuf? Yang pertama, ujian dan cobaan jika dihadapi dengan sabar akan mendapat kebahagiaan di hari depan atau di hari kelak. Kedua, tidak sombong memiliki wajah rupawan. Meskipun Nabi Yusuf sangat tampan atau rupawan, dia tidak sombong. Yang ketiga, memiliki budi pekerti yang baik, sopan, patuh, dan menyenangkan. Yang keempat, berjiwa besar, mau memaafkan orang yang bersalah. Walaupun Nabi Yusuf dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya, tapi Nabi Yusuf berjiwa besar mau memaafkan saudara-saudaranya. Kelima, selalu menyerukan dakwah agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan apapun dan dimanapun, ketika Nabi Yusuf dipenjara oleh raja, Nabi Yusuf tetap menyerukan dakwah dan memberi nasihat kepada sahabat-sahabat di penjara supaya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, tanpa dicampuri yang lain-lain. Nah, anak-anak, itulah hikmah yang dapat kita teladani dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang singkat ini. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh dari sikap Nabi Yusuf ke dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan video kisah Nabi Yusuf yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Mungkin video pembelajaran kali ini cukup sekian. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.